Ya, jadi untuk pulang sekolah maupun untuk berangkat, anak-anak memang harus menyeberangi aliran sungai ini karena tidak ada jembatan maupun karena keterbatasan jumlah perahu. Sebagian dari mereka akhirnya terpaksa harus berenang untuk bisa melintas. Kalau tidak ada perahu, berenang. Tidak takut kah kalau ada buaya? Takut. Takut, tapi pernah lihat? Ini jalannya naik turun gunung. Ini salah langkah, nyawa yang dipertaruhkan. Bayangin ini mereka lakukan setiap hari demi bisa sekolah. Waduh. Ini kita melawan arus, jadi harus hati-hati kalau misalnya ngelewatin riam yang agak deras seperti ini. Cukup tuh Bu buat belanja sehari-hari, buat sekolah gitu. Mana lah cukup. Perjalanan Indonesiaku kali ini membawa kami ke bagian timur Nusantara, tepatnya di Pulau Sumba. Kami mendatangi sebuah sekolah di Kecamatan Kambera yang bernama SD Negeri Bidi Praing. Kabarnya sebagian besar anak-anak harus melalui perjalanan panjang untuk pulang ke rumah. Kami mencoba untuk mengikuti anak-anak ini. Kami mulai meninggalkan sekolah melewati lahan perkebunan warga. Kini, sebuah sungai tampak di hadapan kami. Hanya ada satu perahu kecil yang terparkir di seberang sungai. Sementara jumlah anak-anak yang sehari-hari harus menyeberang lebih dari 20 orang. Dua anak harus mengambil perahu yang terletak di seberang terlebih dahulu. Satu-satunya cara adalah dengan berenang. Seragam dilepas dan mereka pun langsung menceburkan badan. Lebar sungai dan dalamnya sungai seperti sudah tidak lagi menakutkan bagi mereka. Ini sudah menjadi kebiasaan anak-anak selama bertahun-tahun. Usai membawa badan kecil mereka sampai di ujung, Renol dan Buyung pun langsung bergegas menaiki perahu dan kembali ke titik awal untuk menjemput teman-teman lainnya. Di sisi sungai pertama, anak-anak juga mulai mempersiapkan pakaian dan tas yang akan dititipkan ke atas perahu. Saat Renol dan Buyung tiba, kami harus bergantian menyeberang. Perahu kecil ini hanya bisa menampung 5-6 orang anak. Mereka sendirilah yang harus mendayung perahu sampai ke sisi lainnya. Ini tentu bukan hal yang mudah bagi bocah-bocah SD seperti Renol. Perahu yang sudah kosong kemudian dibawa kembali ke titik awal untuk kedua kalinya. Kini giliran saya dan beberapa anak lain untuk menumpang. Saya pun baru tahu, ternyata ada anak-anak yang tidak bisa berenang. Mereka hanya bisa bergantungan pada satu-satunya perahu yang ada di sini. Sementara itu, sebagian anak lain yang sudah menitipkan seragam dan tas di perahu lebih memilih untuk berenang. Awalnya, saya sempat kaget, namun inilah kenyataan yang terjadi setiap hari. Anak-anak mengambil ancang-ancang sedikit lebih jauh dari titik yang dituju. Ini agar mereka bisa berenang mengikuti arus sungai. Beruntung cuaca hari ini cukup cerah. Menurut mereka, saat musim hujan air sungai biasanya meluap. Itu artinya akses anak-anak untuk bisa sekolah terputus. Ya, jadi untuk pulang sekolah maupun untuk berangkat, anak-anak memang harus menyeberangi aliran sungai ini karena tidak ada jembatan maupun karena keterbatasan jumlah perahu. Sebagian dari mereka akhirnya terpaksa harus berenang untuk bisa melintas. Tidak ada raut wajah kelelahan.
Sepertinya berenang di sungai sekaligus menjadi saat bagi mereka untuk bisa bermain bersama teman-teman. Hanya saja, anak-anak harus tiba di seberang dengan kondisi pakaian basah kuyup. Padahal perjalanan panjang masih menanti di depan. Dari salah satu murid, saya pun mengetahui bahwa di aliran sungai Kanimbaru beberapa kali masih terlihat sejumlah buaya yang tengah mencari makan. Dari kelas berapa sudah berenang? 2. Dari kelas 2 sudah berenang? Ya. Kalau pagi juga? Ya. Berangkat ke sekolah juga? Kalau tidak ada perahu. Kalau tidak ada perahu berenang? Ya. Tidak takut kah kalau ada buaya? Takut. Takut, tapi pernah lihat? Ya. Terus gimana waktu itu? Kita pulang saja kalau ada buaya. Kalau perahu tidak ada di sebelah sini, kita pulang di rumah. Pulang ke rumah. Tapi kalau misalnya langgar kali gini, tidak terlambat kah ke sekolah? Terlambat. Terlambat. Terus gimana kalau terlambat? Dimarahin tidak sama guru? Tidak. Sudah tahu karena langgar kali ya? Iya. Saya bersama anak-anak melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Jalur setapak memasuki hutan adalah medan yang harus kami lalui. Ternyata, kami harus melewati puncak gunung terlebih dahulu. Jalan dengan tanjakan terjal pun menyambut kami. Jalur setapak ini sungguh sempit. Jika salah langkah, maka siapapun bisa terpleset di pinggir tebing yang cukup curam. Namun anak-anak bisa menyusuri tanjakan dengan begitu cepat. Maklum saja, ini merupakan rute yang biasa mereka lalui setiap hari. Kondisi jalan pun sudah mereka hafal dengan baik. Beda dengan saya yang harus bersusah payah melewati jalur berbatu dan menanjak. Tidak hanya anak sekolah yang melalui jalur ini. Warga yang keluar masuk desa pun untuk membeli berbagai keperluan tidak punya pilihan lain. 1 jam lebih kami berjalan dan akhirnya kami tiba di puncak. Namun, perjalanan belum selesai. Saya terus mengikuti langkah kaki anak-anak. Kini, kami harus kembali menuruni jalur pegunungan di sisi lainnya. Kali ini jalan menurun terasa lebih menegangkan karena kami harus menjaga keseimbangan badan. Bahkan, di salah satu titik, kami harus bergantian melalui jalan yang menyempit. Anak-anak berjalan menyamping dan berpegangan pada sisi tebing. Kaki dan tangan mungil mereka harus bisa menahan badan supaya tidak terjatuh. Saya pun ikut melangkah dengan hati-hati. Ini jalannya naik turun gunung. Kalau ke bawah juga sangat terjal. Ini salah langkah, nyawa yang dipertaruhkan. Bayangin yang mereka lakukan setiap hari demi bisa sekolah. Turunan sampai ke dasar gunung masih cukup jauh. Medan jalan ini memang ekstrim, namun ternyata tidak cukup kuat menjadi penghalang bagi anak-anak ini untuk meraih cita-cita mereka. Anas, kalau misalnya pulang pergi sekolah selalu lihat jalur ini? Iya. Terus kalau misalnya hujan gimana? Kita jalan saja. Tetap jalan? Iya. Tidak capek? Tidak. Sudah dari kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2. Pernahkah jatuh lewat tebing-tebing sini? Pernah. Pernah jatuh? Iya. Terus luka apa gimana? Tidak. Tidak luka? Supaya apa? Supaya pintar. Supaya pintar. Mau sekolah sampai kelas berapa? Lulus. Sampai lulus? Sampai SMP, SMA? Sampai kuliah mau? Iya. Mau jadi apa kalau sudah besar? Mau jadi apa? Dokter. Mau jadi dokter. Perjalanan yang begitu menegangkan sekaligus melelahkan akhirnya mengantar kami sampai ke dasar. Namun, belum ada tanda-tanda keberadaan pemukiman warga. Ternyata, masih ada satu lagi sungai yang harus kami lalui. Lagi-lagi, hanya ada satu perahu yang bisa digunakan untuk menyeberang.
Dan kali ini ternyata ukuran perahu lebih kecil dari sebelumnya. Tinggi perahu bahkan hampir sama dengan tinggi air. Dan lagi-lagi, tak semua anak bisa naik ke atas perahu. Akhirnya mereka memilih untuk berenang. Sementara saya menumpang perahu kecil yang dibawa Salmon. Bocah yang sudah tidak tahu lagi berapa usianya ini ternyata sudah putus sekolah sejak masih duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar. Terus biasa sehari-hari kamu ngapain? Hah? Mancing aja. Sekarang umurnya berapa? Tidak tahu. Terakhir sekolah kelas berapa? Kelas 3 terakhir. Sekarang tidak sekolah lagi? Kenapa tidak sekolah lagi? Dulu sekolahnya di mana? Di Lawinu juga situ? Oh, sama teman-teman dulu di situ. Terus kenapa berhenti? Tidak tahu baca. Kalau ke sekolah jalan kaki atau gimana? Jalan kaki. Capek tidak? Capek. Usai menyeberang sungai kedua, kami kembali berjalan kaki. Tak lama akhirnya kami tiba di pemukiman warga. Anak-anak pun melanjutkan perjalanan ke rumah masing-masing. Hari esok, sungai dan gunung masih menanti mereka saat pergi ke sekolah. Melihat kondisi ini, saya hanya bisa bertanya-tanya, bisakah anak-anak lain tetap bertahan melalui medan yang membahayakan nyawa mereka setiap hari? Tiba di rumah, Roland dan adik-adiknya tidak bisa langsung beristirahat. Masih ada tugas yang harus dikerjakan. Salah satunya adalah mengambil air bersih untuk kebutuhan keluarga. Kami mempersiapkan jerigen kosong dari rumah dan kembali menyusuri jalur perbukitan menuju sumber air bersih. Titik pengambilan air memang tidak sejauh jarak menuju sekolah, namun kami tetap harus berhati-hati saat melewati jalur setapak yang licin. Setelah 1 kilometer berjalan, akhirnya kami tiba di sebuah kubangan kecil yang menampung air hujan. Inilah satu-satunya sumber air bersih yang diandalkan keluarga Roland. Kami pun mulai mengisi jerigen yang kami bawa satu persatu. Saat musim hujan, warga memang masih bisa mengandalkan penampung air seperti ini. Kubangan kecil ini dibuat oleh ayah Roland beberapa tahun silam. Sini ya. Ini walaupun tempat penampungan airnya tidak besar, tapi hanya kubangan kecil inilah yang bisa menampung air hujan di awal tahun seperti ini. Dan salah satu rutinitas harian mereka setelah pulang sekolah adalah mengumpulkan air untuk kebutuhan sehari-hari di rumah. Ini berapa jerigen kita isi hari ini? 4 jerigen. Sungguh saya tidak tega melihat adik-adik Roland yang baru berusia 6 dan 8 tahun ini sudah harus ikut menanggung kebutuhan keluarga. Ini walaupun cuma bawa 1 jerigen, tapi cukup melelahkan karena di sini medannya naik turun bukit. Dan bayangin, adik-adik di sini kalau misalnya ngambil air itu bisa berkali-kali dalam 1 hari. Entah harus salut atau prihatin dengan kondisi mereka yang seperti ini. Akhirnya kami pun tiba di rumah. Air yang kami bawa langsung kami simpan untuk digunakan kebutuhan keluarga. Inilah perjuangan anak-anak di Sumba Timur saat menjemput hak pendidikan mereka. Tak bisa dipungkiri bahwa pembangunan memang belum merata di tanah air tercinta. Waduh.
Ini kita melawan arus, jadi harus hati-hati kalau misalnya ngelewatin riam yang agak deras seperti ini. Cukup tuh Bu buat belanja sehari-hari, buat sekolah gitu. Mana lah cukup. Tim Indonesiaku kali ini berangkat menuju sebuah desa terpencil di daerah selatan Provinsi Aceh. Perjalanan kami mulai dari kota kecamatan Manggamat. Untuk menuju titik keberangkatan perahu, kami menggunakan becak motor. Becak motor adalah transportasi andalan warga setempat. Banyaknya perlengkapan dan barang bawaan mengharuskan saya dan kru liputan untuk duduk di bagian pinggir kotak motor. Setelah melewati keramaian pasar, jalur berbatu sepanjang hampir 5 km akhirnya mengantar kami sampai ke tepi Sungai Kluet. Dari sinilah titik awal keberangkatan untuk menuju desa-desa yang berada di sepanjang sungai. Ya pemirsa, dari 13 desa yang ada di Kecamatan Manggamat, 3 diantaranya hanya bisa dilalui jalur sungai seperti ini. Dan kali ini kami akan menuju ke desa paling ujung di hulu Sungai Kluet. Dan kita akan lihat seperti apa kehidupan masyarakat yang harus hidup jauh dari jangkauan pemerintah. Ikuti perjalanan kami hanya di Indonesiaku. Setelah semua siap, perahu kami langsung melaju. Longboat yang kami tumpangi berkapasitas hingga 10 orang. Inilah satu-satunya transportasi yang bisa digunakan warga untuk pulang pergi dari desa sampai ke kota. Jarak menuju desa Alukejrun sebenarnya hanya 17 km, namun tidak ada jalur darat yang bisa dilalui warga. Apabila cuaca buruk, maka perjalanan sungai pun tidak bisa dilakukan. Masyarakat di desa ini sepertinya terjebak, tak bisa kemana-mana. Sepanjang perjalanan, pemandangan hutan yang masih asri begitu menyejukkan mata. Lebatnya hutan membentang di kanan kiri kami. Hijaunya pepohonan seakan obat lelah bagi perjalanan kami. Semakin mengarah ke hulu, air yang semula tenang mulai deras. Riam-riam kecil menyambut perahu kami dan membuat kami terombang-ambing. Percikan air sungai bahkan sampai masuk ke dalam perahu. Jadi berhubung ini kita mengarahnya ke hulu, ini kita melawan arus. Jadi harus hati-hati kalau misalnya ngelewatin riam yang agak deras seperti ini. Tapi ini masih penting karena kita udah bisa menggunakan speedboat. Dan masyarakat di sini ini baru mulai menggunakan perahu bermesin di awal tahun 2000-an. Sebelumnya bayangin mereka harus menggunakan perahu tradisional dan didayung juga secara manual, itu memakan 3-5 hari. Tapi berhubung kita udah bisa menggunakan perahu bermesin, waktu tempuh sampai ke desa ujung kira-kira akan memakan waktu 2-3 jam perjalanan. Perjalanan kami lanjutkan. Beberapa riam besar lainnya nampak di depan kami. Untungnya sang motoris sudah mahir menghadapi situasi sungai yang sedang deras. Perahu kami pun bisa lolos. Aliran sungai menuju desa Alukejrun kembali tenang. Namun tiba-tiba sang motoris meminta para penumpang untuk turun dari perahu. Ini turun dulu ya Bang ya? Turun dulu. Rupanya riam berikutnya berada di kedalaman yang cukup dangkal. Beban yang terlalu berat bisa membuat longboat karam terkena batuan sungai. Ya, jadi sebenarnya dasar sungainya emang nggak begitu dalam. Dia terbilang dangkal, cuman arusnya itu cukup deras. Jadi kita harus turun dulu supaya perahunya nggak kelebihan muatan, karena takutnya kalau misalnya kelebihan beban, nanti malah bisa mentok ke bawah atau lebih parahnya lagi malah ke bawah arus. Ini kita nyambung lagi di depan situ. Bersama penumpang lain, saya berjalan kaki menyusuri pinggir sungai, melewati batuan licin dan jalur yang terhalang dedaunan dan ranting.
Perahu yang sudah kosong pun bisa melewati Riam dengan aman. Dan longboat kembali kami tumpangi. Tak terasa, hampir 3 jam perjalanan sungai akhirnya mengantar kami sampai ke desa paling terpencil di Kecamatan Manggamat, Desa Alukejrun. Desa Alukejrun merupakan sebuah desa kecil yang terdiri 3 dusun. Desa ini dihuni oleh lebih dari 70 kepala keluarga. Rumah-rumah tradisional dari papan masih jamak ditemukan di sini, termasuk sebuah sekolah dasar 1 atap. Meskipun listrik sudah masuk sejak 1 tahun terakhir, sinyal telepon belum terjangkau di sini. Mayoritas warga di sini mengandalkan nafkah mereka dari hasil berkebun. Mereka memanfaatkan lahan subur di kaki pegunungan untuk berbagai hasil tani. Kali ini saya mengikuti Ibu Jarning menuju lahan kebun coklat miliknya. Lokasinya pun tak jauh dari pemukiman. Beberapa ibu lain sudah tiba terlebih dahulu di kebun. Kami langsung memanen coklat yang sudah matang. Buah coklat yang bisa dipetik adalah buah yang sudah berwarna kecoklatan, sementara yang hijau dibiarkan sampai tiba waktu panen berikutnya. Buah yang tidak terlalu tinggi bisa diambil dengan mudah. Beberapa yang letaknya cukup tinggi mereka ambil dengan menggunakan tongkat. Panen coklat memang tidak mengenal musim, hingga bisa dilakukan sepanjang tahun. Usai mengumpulkan cukup buah coklat, kami pun kembali ke rumah. Coklat yang baru dipetik akan dikupas dari kulitnya. Setelah itu, isi coklat akan dijemur hingga kering. Butuh waktu 1 minggu agar coklat bisa benar-benar kering. Jadi walaupun masyarakat hidup terpencil dan jauh dari pusat perbelanjaan dan pasar, mereka di sini bisa memanfaatkan tanah yang subur untuk berkebun. Ini dia salah satu hasil tani unggulannya, coklat. Dan awalnya mereka memang datang ke daerah Alukejrun ini untuk berkebun. Dan lama-kelamaan mereka memilih untuk menetap dan terbentuklah sebuah pemukiman di sini. Ini kita bawa kemana lagi, Bu, habis dikeringin? Udah dibawa di Mamat. Selain coklat, kopi merupakan produk andalan warga Manggamat. Setelah panen coklat, Ibu Jarning melanjutkan harinya dengan membuat bubuk kopi. Kopi Manggamat beraroma sangat kuat. Tak jarang, warga mencampur biji kopi dengan sedikit beras agar rasa kopi tidak terlalu kuat. Saat warna kopi sudah mulai hitam legam, tandanya biji kopi sudah siap dihancurkan. Di desa ini, untuk mendapatkan kopi bubuk halus, warga masih memakai cara tradisional. Lesung adalah alat utama untuk mereka menumbuk kopi. Ini pas ditumbuk sih enak baunya, kecium aroma kopi. Cuman ini numbuknya pegel lengannya, padahal kalau ibu yang numbuk kelihatannya tuh mudah gitu ya. Aduh, salut sama ibu yang kerjain semuanya sendiri. Kalau Ibu, lihat saya orang, serahkan lagi ke ibu buat numbuk. Pegel. kalau orang bikin tuh kita enak lihatnya kan? Iya, kelihatannya gampang ya. Ternyata ini udah berat. Nggak ada, Bro ya. Menurut Jarning, sebenarnya bekerja menjadi petani hasilnya kadang tak sebanding dengan modal untuk membayar perahu pengangkut hasil tani mereka. Ongkos perahu Rp50.000 untuk penumpang dan Rp30.000 untuk karung hasil berkebun yang dibawa. Terkadang ini cukup memberatkan bagi para petani, termasuk Jarning. Iyalah, lain orang, lain ongkos apa kan? Kepotong ongkosnya lagi ya. Apa yang kita bawa tuh, kepake ongkos juga. Kita pakai ongkos turun. Banyak ya modalnya. Terus biasanya kalau per bulan gitu dapatnya berapa, Bu, kalau dari hasil tani? Ya, kalau kacang-kacang tuh kalau sebulan nggak dapat. Hasil kacang 3 bulan baru kita dapat. Musiman gitu ya. Tapi cukup tuh, Bu, buat
belanja sehari-hari, buat sekolah gitu. Mana lah cukup. Tapi selain bertani, ada kerjaan lain kah di sini? Apa? Kalau kami sini itulah tani aja kerja. Tani. Dan memang salah satu keuntungannya bagi masyarakat yang hidup dekat sungai, mereka nggak perlu susah payah buat cari lauk, tinggal ke depan, lempar jala dan dapat ikan-ikan seperti ini. Kalau misalnya lagi musim hujan kayak gini, malah susah. Malah susah dia. Kalau nggak keruh airnya. Hari ini Dani dan beberapa temannya tengah mempersiapkan jala di perahu mereka. Sebagai masyarakat yang hidup berdekatan dengan aliran sungai, maka tidak heran apabila mencari ikan menjadi salah satu kegiatan yang dilakukan mereka sehari-hari. Kami menyusuri sungai ke arah hulu. Dalam perjalanan, deru mesin dipelankan. Dani pun mulai menebarkan jala. Tarikan pertama belum membuahkan hasil. Kami pun terus bergerak dan terus menebarkan jala berkali-kali. Terkadang, mereka harus memukul-mukul air agar ikan yang bersembunyi di balik batuan keluar dan tertangkap jaring. Sayangnya berkali-kali dilempar, berkali-kali pula jala ditarik dalam kondisi kosong. Kami akhirnya menepi. Sambil berjalan kaki, kami menjala menyusuri sungai dari pinggir menuju ke tengah sungai. Setelah beberapa kali melemparkan jala, akhirnya Dani pun berhasil mendapatkan 2 ekor ikan di jala miliknya. Ini satu lagi? Masih hidup ya dua-duanya? Aduh. Nggak apa-apa, nggak lepas. Dapat juga akhirnya setelah sekian lama nyari dan pindah dari titik ke titik. Dan memang salah satu keuntungannya bagi masyarakat yang hidup dekat sungai, mereka nggak perlu susah payah buat cari lauk, tinggal ke depan, lempar jala dan dapat ikan-ikan seperti ini. Kalau hasilnya lebih bahkan bisa dijual ya Bang ya? Penasaran dengan cara melempar jala, saya pun ikut mencoba. Namun, caranya ternyata tak semudah yang terlihat. Kalau misalnya abang-abang ini sih kelihatannya mudah ya, tapi ternyata perlu tenaga karena jaringnya sendiri juga berat. Makanya nggak heran jarang ibu-ibu yang mancing pakai jala ya, karena perlu kekuatan fisik juga. Walaupun ada ibu-ibu yang mancing paling pakai pancingan ya di pinggir-pinggir, nggak pakai jala begini. Meski air mengalir deras, ternyata tidak menjamin adanya ikan yang melimpah setiap saat. Ini biasanya kalau ikannya banyak tuh pas lagi musim-musim apa sih? Musim besar air, airnya keruh kan. Ini kan jernih airnya. Kalau keruh banyak ikan. Kalau keruh justru banyak ya? Mudah kita cari. Kalau misalnya lagi musim hujan kayak gini, malah susah? Malah susah dia. Kalau nggak keruh airnya. Akhirnya kami memutuskan untuk kembali ke desa dengan hasil seadanya. Di tengah pertumbuhan zaman yang begitu pesat, warga di pelosok Aceh Selatan ini harus menjalani hidup dengan cara yang masih sangat tradisional. Jauh dari jangkauan pemerintah, jauh pula dari kata modern.